Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa membahas surat An-Nisa surat 4 ayat 122 sampai 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walatina amanu wa amilus sholihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Jadi kalau orang-orang yang mereka beriman, jadi harus beriman dulu dan mereka harus mengerjakan amal soleh, pasti akan dimasukkan Allah ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai sebagai orang yang kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Jadi manusia itu kekal kalau dikehendaki Allah. Di surga itu kekal, udah nggak ada berapa juta tahun, bermiliar-miliar tahun kita kekal di sana. Sebaliknya juga begitu, orang yang dimasukkan neraka kekal selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Jadi pasti kita kalau beriman, maksudnya percaya kepada Allah, mengerjakan beriman itu gak cuma diomong hati kita beriman. Iman itu harus ada implementasinya, harus kelihatan sholatnya, kelihatan zakatnya, kelihatan ke masjidnya, kelihatan baiknya, kelihatan ngajinya, kelihatan puasanya, kelihatan zakatnya. Jadi gak ada iman itu cuma wah aku pokoknya ning atiku iki percaya mbak Allah, gak mau Allah itu. Harus dia menunjukkan ketaatannya, wajahnya benar-benar malam hari bangun, mengkaji Al-Quran, berdoa, berzikir, itu bentuk keimanan kita. Dan kita juga harus diimbangi perbuatan baik. Perbuatan baik itu kepada manusia, ya toh, baik. Ada orang repot kita bantu, ada orang susah kita bantu. Jadi tampak. Jadi sebenarnya kalau orang cuma batinku api, itu cuma angen-angen. Gak boleh sholat angen-angen, kebaikan angen-angen. Gak perlu tak tampak nih angen-angenku, ya gak bisa. Aku kaya, tapi gak ada duitnya, gak bisa. Kaya harus ada duitnya. Pinter harus bisa diadu. Ya toh dites, dilombakan memang menang, bukan omongannya aku ki wong pinter, aku ki wong sugih, aku iku amaniyuhum, mek angen-angenmu. Harus dilombakan dulu. Bener apa enggak bisa? Ya toh. Kalau cuma angen-angen, ya semua orang punya angen-angennya. Aku pinter, aku nom, aku ayu. Ya lah, ayu ya dilihat tanpa ayu. Ya toh, jadi iman dan amal soleh itu harus tampak perbuatannya. Iman harus benar-benar tampak sholatnya, tampak ke masjidnya, tampak ngajinya. Jadi nggak ada masih wong raro, nggak ada. Pasti wong roh ke masjid tahu, poso tahu. Ya toh, aku lek poso meneng, nggak perlu kayak gitu. Ya toh, kok dipikirnya pamer loh. Orang pamer nggak pamer itu dari hati kita. Jadi nggak usah takut aku lek ketok uang gak enak, aku lek ketok poso. Lah buat apa? Ngaji ketok uang izin. Kok dipikir pamer, gak perlu. Jadi Allah itu harus kita kalau beriman harus kita tunjukkan keimanan kita tampak. Amal soleh juga tampak. Lek sudah tampak semua secara dohir dan batin, baru dimasukkan surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Dan sebagai orang yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa'dallahi haqqo. Janji Allah itu pasti benar. Benar, wallahi haqqo. Jadi kita itu harus yakin betul kalau kita mengerjakan kebaik, beriman, mengerjakan pasti masuk surga. Kecuali ada riakmu, ada penyakitnya, pamer pengen dibales. Tapi kita tulus pasti masuk surga. Gak ada alasan Allah memasukkan kita ke neraka. Lah kita, wah aku pasti nang surga. Loh pasti. Ya, kalau kita beriman dan beramal soleh pasti itu, nggak usah sombong kok ya enggak, ini janjinya Allah. Nek kowe beriman dan kowe beramal soleh, ya toh pasti dimasukkan neraka, surga. Sebaliknya kalau kita
berbuat jelek, buruk, melanggar Allah pasti neraka. Tapi wong nggak berani nek masuk surga itu pasti. Nek mama berani, ya toh, karena itu janjinya Allah. Tapi syaratnya itu tadi beriman dan beramal soleh. Kita nek kepengen neraka pasti kita jahat, kita mbojui orang, mesti wong wani, pasti mlebu neraka. Tapi waktu masuk surga pasti orang insya Allah ini janjinya Allah. Pasti masuk surga itu pasti juga, seperti halnya masuk neraka pasti juga. Nek pengen kita masuk surga harus kita beriman dan beramal soleh. Iku syaratnya dan pasti masuk surga. Pasti nggak pakai insya Allah lagi. Wong itu sudah janjinya. Insya Allah itu kalau kita beramal masih insya Allah mudah-mudahan diterima Allah. Tapi kalau hati kita bersih pasti diterima. Pasti diterima Allah. Wa man asdaqu minallahi qilan. Dan siapa yang lebih benar perkataannya ya selain dari Allah? Pasti benar. Nek kita beriman dan pasti benar. Enggak usah khawatir. Yo masuk surga lo pasti, enggak usah wedi. Nek kita itu pasti masuk surga selama berimannya betul, amal solehnya betul, gak karena riya, gak karena pamer, gak karena manusia, karena Allah pasti masuk surga. Ini Allah yang berfirman, bukan mama yang ngomong. Ya toh. Kadang-kadang orang ngomong, buruk nolak ngomong kok keluar lah. Allah firmannya gitu ya. Kadang orang-orang meragukan. Insya Allah pasti. Ini firman dari Allah, ayat dari surat An-Nisa 122. Pasti. Jadi nggak usah khawatir selama kamu beriman dan mengerjakan amal soleh dan tidak riak kepada manusia, tidak ada hubungannya dengan manusia, wajahmu kok serahkan Allah, pasti masuk surga. Ini orang-orang yang mesti melemahkan kita. Insya Allah pasti Allah itu. Sapa sing lebih bener perkataannya? Ma Allah tok. Ya toh aku ini cuma nyampaikan kok. Allah berfirman, laisa bi amani hukum wala amani ahlil kitab. Bukan dengan angan-angan kalian dan juga bukan angan-angan ahli kitab. Siapa yang dia mengerjakan keburukan pasti dia dibalas dengan keburukan itu dan tidak dia mendapat baginya dari selain Allah pelindung dan juga penolong. Lah ojo koyo ahli kitab, angene ahli kitab. Ahli kitab iku wong Nasrani dhek melanggar Allah, dhek kepengin surga. Gak mungkin. Nek kita Islam, kita beriman, ya beriman kepada Allah, ya toh. Dan iman itu kan ada 6, iman kepada Allah, sudah tahu happy. Nah, itu harus kita laksanakan. Ya toh. Ojo kaya angen-angane ahli kitab, dhek Tuhane seje tapi njaluk surga, enggak bakalan. Jadi kita kalau pengen surga ya harus beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh. Semua agama mengajarkan kebaikan, tapi Islam yang mentauhidkan Allah. Nah, itu cuma satu menganggap Allah sebagai Tuhan. Yang lainnya itu dengan embel-embel, melalui wasilah ini, melalui apa-apa, gak bisa, gak tauhid. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Dan siapa yang dia mengerjakan kebaikan, baik itu laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, maksudnya dia Islam, maka mereka itu pasti mereka akan masuk ke dalam surga dan tidak akan didolimi atau dianiaya sedikit pun. Jadi syaratnya laki-laki perempuan, masih laki-laki sebagai suami gak baik, lah kok dia jamin nang swarga gak bakalan, ya toh. Kalau laki-laki baik, perempuan ikut baik, pasti bareng-bareng. Tapi laki-laki gak baik, kepengen diturut perempuan lebih baik, ya saya mlebu swarga itu mesti orang perempuannya. Ini firman.
Oh, manut bojo iku lah lek bojone enggak bener dinut. Ya malah gak bener pisan kita. Ya Fir'aun contohnya. Ya toh, enggak baik. Ya patuh dalam rumah tangga aja, tapi istrinya enggak patuh dalam menyembah Allah. Ya toh, dia tetap menyembah Allah karena Fir'aun enggak menyembah Allah. Ya toh, jadi kita laki-laki walaupun suami istri, kalau suaminya, wah aku ki suami harus kok turut tapi nafkah enggak beri. Ya toh, kerja males, ya toh sing istri golek dhewe, ngaji dhewe, iki dhewe. Ya menek pengadilane Allah. Aku kudu diturut wong aku lanang pemimpinmu. Enggak bisa kamu pemimpin yang nanti dilaknati Allah. Kamu dimasukkan neraka. Kayak gitu. Kewajiban laki-laki harus dipenuhi. Kewajiban perempuan dipenuhi. Ibadah sendiri-sendiri, ya toh. Kalau laki hobine mek santai-santai, gak memberi nafkah itu ya wis gak iso, Dik. Ya toh, wis putus dadi kudu kebaikannya memberi nafkah istri, bekerja, pokoknya semua hal-hal yang menjadi kewajiban dilakukan, ibadah kepada Allah itu baru. Nek gitu Mas sebagai laki-laki pengen dinut ya gak ono ini ayatnya bahwa berbuat baik bisa masuk surga itu adalah laki-laki dan perempuan. Perempuan baik, istrinya Fir'aun masuk surga. Ya toh. Fir'aun laki-laki kepala keluarga neraka. Jadi jangan mengambil dalil laki-laki ikut sebagai pemimpin. Lah pemimpin gak bener lah apa ditut, gak usah ditut. Dan uang sing kaya ngono iku walaupun laki perempuan tidak akan didolimi. Misalnya ya toh Nabi Nuh istrinya gak manut ya toh sama Nabi Nuh istrinya masuk neraka. Jadi sendiri-sendiri. Jadi kalau istri gak nurut suami taat iku sing keliru ya toh. Tapi kalau suami enggak taat, sak geleme dhewe, gak manut Allah, suruh niru, ya gak gelem sing wedoke ya gak dosa sing wedoke iku, Dik. Jadi kita itu harus bareng-bareng masuk surga. Yang suami harus taat semampunya, istri harus taat juga baru nanti bisa ketemu di surga Jannatun Naim. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dan siapa yang lebih baik terhadap agamanya dari orang yang menyerahkan wajahnya ya toh dengan ikhlas kepada Allah, apa ono wong sing luwih apik ya toh. Uang luwih apik iku enggak ono maneh kecuali uang sing cuman ikhlas di dalam beragama. Dalam kebaikannya selalu menurut agama. Menurut uang urip iku wong wae uang wake iku apik. Tetapi menurut Allah ya toh orang paling baik adalah yang mengerti agama, mengamalkan agama itu yang jauh lebih baik. Bukan jadi profesor, jadi insinyur, jadi anak hebat-hebat. Itu menurut di pandangan manusia itu lebih hebat udah dikarunia. Tetapi di pandangan Allah itu orang yang taat kepada Allah itu jauh lebih baik. Jauh lebih benar. Ya toh, sapa sing lebih benar? Ya iku uang sing selalu menyerahkan wajahnya dengan ikhlas kepada Allah dengan mengikuti agamanya. Agamane sapa iku? Yaitu agamane Ibrahim sing lurus, milata Ibrahim hanifa. Agama sing lurus sapa? Agamane Ibrahim. Ibrahim nak lahirna sapa? Ishak. Ya toh sama Ismail, anake loro dadi nabi kabeh. Masya Allah, dijak kerjasama. Ya toh. Lho mari ngono dari keturunane Ismail seret Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang Ishak menurunkan nabi-nabi banyak. Lho iki sing dadi pertengkaran juga karena iri dengki akhirnya ya enggak suka dengan Islam. Padahal Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah keturunan Ibrahim dari Ismail. Ya tahu sedang agama
Yahudi, agama Nasrani itu dari Ishak. Ya toh selalu ngelok-ngelok nih, padahal agama lurus agamanya Ibrahim Hanifah. Jadi agama Islam. Semua nabi beragama Islam. Gak ada nabi beragama Yahudi, Nasrani, gak ono. Semua nabi agamanya Islam. Manusia kafir yang menyelewengkan wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Ibrahim adalah kesayangan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk mengikut Nabi Ibrahim dan menjadi kesayangan Allah taala. Nanti ketemu Allah taala di akhirat, bukan hanya lihat dari jauh, tapi bisa ngobrol dengan Allah taala bersama orang yang mujahid, orang-orang yang jihad, orang-orang yang soleh, orang-orang muqarrabin, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, orang yang taat, orang yang ikhlas, orang yang baik, semuanya kita bertemu dan bisa ngobrol sama Allah Ta'ala. Itu cita-cita kita. Kalau cita-citanya cuma di surga, pasti masuk surga. Orang masuk surga itu banyak. Tetap yang ngobrol sama Allah adalah orang hamba-hamba pilihan. Semoga kita termasuk hamba-hamba pilihan yang dicintai Allah Ta'ala. Dan kita harus berjuang. Walaupun di dunia ini dianggap aneh dan mereka lebih banyak, gak usah khawatir. Jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri dalam menuju keikhlasan. Dengan banyak musuh kadang-kadang membuat kita lebih ikhlas lagi. Lebih mendekatkan Allah lagi. Pendapat kita kadang ditolak. Omong-omongan seperti ini ditolak. Wow, siapa yang berani pasti masuk surga? Lah Allah kok yang berani menjanjikan. Kok kita nggak berani ngomong pasti masuk surga? Pasti masuk surga. Dan orang-orang yang munafik yang ini, walah belum tentu, tapi pasti kalau kita menyerahkan wajah kita kepada Allah dengan ikhlas, dengan tetap berpegang teguh kepada tali agama Allah. Agama Islam, dinul Islam itu agama yang diridhai Allah Ta'ala. Jangan banyak berpolemik. Jadi kita cuma berpegang dua, sesuai sabda Rasulullah, Al-Quran, Al-Hadis adalah peganganmu supaya kamu tidak terombang-ambing. Karena di dalam Islam sendiri banyak perpecahan-perpecahan, tapi semua pasti betul karena masih menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tingkat keikhlasan kita, tingkat keimanan kita yang harus kita pupuk supaya kita selamat di dunia wal akhirah, dan anak keturunan kita semua diridhoi Allah Ta'ala, dan leluhur-leluhur kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita semua diampunkan Allah dan dimasukkan dalam surganya. Kalau kita berbeda, semua itu karena rahmat aja, jadi bukan karena pertentangan yang. Tapi kalau sama orang kafir jelas, munafik jelas. Jadi kita harus tahu siapa munafik, siapa kafir, itu harus jelas. Jadi jangan bela orang kafir, jangan bela orang munafik. Jadi kita termasuk golongannya juga. Saya rasa begitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.